Hahaha. Apa yang kamu katakan sangat benar. Aku sangat setuju. Hamarbi memperhatikan semua orang yang berdiri di sisinya dan membantu mengejek Cameron Lin. Tiba-tiba dia tertawa, wajahnya penuh rasa puas. Jelas-jelas hanya sampah kecil, dan masih berpura-pura di depan kami. Hamarbi berkata dengan mencibir, dengan ekspresi menghina. Apakah kamu tidak melihatnya? Tidak ada orang di sini yang mengenalmu. Itu tidak cukup untuk dijelaskan. Apakah kamu hanya tokoh kecil tak terkenal? Cameron Lin, kamu lebih baik cari tahu dulu siapa kami. Lalu, datang dan bicara padaku. Aku khawatir, setelah itu kamu tidak akan punya keberanian. Kata Hamarbi dengan senyum puas. Ekspresi Hamarbi sangat sombong, dan dia merasa bahwa dia adalah tokoh utama pada upacara pembukaan. Semua tokoh besar di sampingnya bahkan juga membantunya bicara. Sedangkan Cameron Lin, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mengenalnya. Jelas, Cameron Lin adalah orang yang tidak dikenal dalam lingkaran selebriti kota Gang dan tidak memiliki koneksi kuat. Tuan Hamarbi, Cameron Lin ini, sepertinya tidak mau meminta maaf kepadamu dan teman-temanmu. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Aku bisa mengatur semuanya untukmu, asalkan Cameron Lin meninggalkan Valet Building, aku akan membawanya pergi, dan menyerahkannya padamu. Seorang pria paruh baya berkata hormat kepada Hamarbi dengan wajah menyanjung. Tuan Hamarbi, Nona Martali, kalian tidak perlu turun tangan, sampah seperti ini, cukup atur orang saja untuk langsung mencacatkannya. Seorang lelaki agak gemuk memandang Cameron Lin dengan mencibir. Cameron Lin menggelengkan kepalanya, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia benar-benar tidak mengerti, dia tidak mengenal orang-orang ini, mereka datang untuk berbicara untuk Hamarbi tanpa pandang bulu. Apakah kalian sangat suka berlutut dan menjilat orang asing sampai seperti itu? Apa kalian tidak bisa mencari tahu jelas dulu baru bertindak? Cameron Lin berkata dengan tenang dan menatap mereka semua. Kalau kalian belum mencari tahu jelas, jangan sembarangan berkata di sini. Cameron Lin perlahan mengambil secangkir teh dan mengecapnya. Sambil meletakkan cangkir tehnya, Cameron Lin memandang Hamarbi dan berkata dengan ringan, kamu tidak kenal aku. Itu hanya berarti kamu dan aku tidak di level yang sama. Kamu sudah banyak bicara, tapi aku masih duduk di kursi VIP keluarga Kromir. Aku berani duduk di meja VIP. Bagaimana denganmu? Apa kamu berani duduk di mana aku duduk, tetapi kamu tidak berani duduk? Ini bukannya sudah cukup untuk membuktikan seberapa besar jarak antara kita. Setelah berbicara, Cameron Lin diam, mengambil cangkir teh untuk dirinya sendiri, mengambil dua makanan ringan dengan sumpitnya, dan makan perlahan. Kamu, dasar sampah negara Long sialan. Hamarbi berkata dengan marah, jengkel dengan kata-kata Cameron Lin. Tunggu dan lihat saja nanti, tunggu sampai keluarga Kromir datang, aku mau melihat bagaimana dia melemparmu keluar. Hamarbi terengah-engah dan dia sangat ingin sekali memukul Cameron Lin. Orang sampah ini, berani bertanya apakah dia berani duduk di kursi VIP. Ini sangat menjengkelkan. Marah memang marah, tapi Hamarbi benar-benar tidak berani duduk. Karena dia belum layak, kursi VIP keluarga Kromir disediakan untuk tamu kelas atas, yang hanya bisa duduk di atasnya jika diundang oleh keluarga mereka. Jika tidak mengikuti aturan, duduk saja di meja VIP dan mengganggu proses acara. Kemudian, menghadapi kemarahan keluarga Kromir. Bahkan jika ayahnya adalah orang terkaya di negara Y, dia tidak bisa menutupinya. Untuk bertarung melawan Cameron Lin duduk di meja VIP, harga yang dibayarkan mungkin seumur hidup. Tidak berani, kan? Cameron Lin mencibir dan menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu bahkan tidak layak untuk duduk sejajar denganku, dari mana keberanianmu untuk beromong kosong di sini? Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar sombong. Bocah bermargalin ini benar-benar berpikir dia paling hebat. Dia memandang rendah kita, dan mengejek kita semua. Sial, kalau bukan karena jamuan keluarga Kromir, aku akan menamparkanmu sampai mati.
Semua tampak marah dan menatap Cameron Lin dengan ganas. Semua orang tampak sudah seperti mau menyerang. Mengapa orang rendahan seperti ini bisa berani berkata seperti ini pada mereka? Sungguh orang tak tahu malu. Duduk di meja VIP dengan tidak tahu diri, dan berkata sesombong itu pada kami. Dan juga bilang kami berlutut dan menjilat orang asing. Sialan, lihat dulu siapa dirimu sendiri. Tuan Hamarbi adalah putra orang terkaya di negara Y, dan kamu masih bisa berlagak hebat seperti ini. Tes Gading, apa jantung Cameron Lin, seberapa besar ini? Tali pancing yang buruk, disiapkan pada kesempatan ini, membandingkannya dengan Tuan Hamarbi. Benar, apakah kita perlu mencari tahu kebenarannya? Benar-benar bodoh. Apakah orang dewasa perlu berbicara tentang benar atau salah? Kamu sama sekali tidak sebanding dengan Tuan Hamarbi. Saat Cameron Lin berbicara, para penonton tertawa dengan tidak percaya. Mereka datang untuk menyanjung Hamarbi si kaya, dan datang untuk membantu berbicara dan membuat kesan yang baik. Tapi siapa tahu, Cameron Lin memarahi mereka berlutut dan menjilat orang asing. Hehe, Cameron Lin, apakah kamu mengerti? Kamu pikir kamu hebat, kata Martali dengan ekspresi menghina. Pikirkan, mengapa orang lain berlutut dan menjilat orang asing, mengapa mereka ingin berbicara untuk Tuan Hamarbi? Jika kamu memang hebat, suruh semua orang berlutut dan menjilatmu. Minta semua orang membantumu berbicara. Martali berkata dengan ekspresi penuh kemenangan dan mata yang sangat meremehkan memandang Cameron Lin. Aku benar-benar tidak tahu mengapa orang seperti ini bisa masuk ke acara besar seperti ini. Cameron Lin, kamu tidak mengerti aturan dan duduk di posisi VIP keluarga Kromir. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa kualitasmu sangat buruk. Kamu tidak mengerti etika sosial dasar. Martali berkata dengan jijik, aku belum pernah melihatnya seperti ini. Orang-orang yang tidak tahu malu. Terlepas dari kualitas, ketidaktahuan akan aturan, dan etiket, sebagai modal sombong. Cameron Lin, kamu sangat konyol, bodoh. Oh. Cameron Lin mengambil tisu, menyeka minyak dari sudut mulutnya, dan memandang Martali dengan penuh rasa tertarik, tidak ada kualitas. Aku tidak mengerti aturan. Bagaimana kamu melihatnya? Aku duduk di kursi ini, itu karena anak Kromir, yang mengundangku untuk duduk. Cameron Lin berkata perlahan, apa kalian keberatan? Puff. Martali menutup mulutnya dan tertawa di tempat. Orang miskin sepertimu, bisa menerima undangan langsung dari nona anak Kromir. Jangan melawak di sini. Martali mencibir sambil menutupi mulutnya. Haha, sepertinya kamu tidak berpikir sebelum bicara, dan Nona Ana secara pribadi mengundangmu. Kamu pikir kamu siapa? Apa status terhormat Nona Ana, nona besar dari keluarga Kromir? Sangat sulit bagi tokoh ternama selebriti dan orang kaya untuk datang ke kota Gang untuk meminta bertemu. Tetapi kamu mengatakan bahwa kamu diundang oleh Nona Ana secara pribadi. Ini konyol. Kamu akan membayar kelakuan bodohmu, berpura-pura menjadi tamu terhormat keluarga Kromir, kamu pasti akan menyesal. Ketika Cameron Lin berkata bahwa ia diundang oleh anak Kromir, semua orang yang hadir tertawa mengejek dan memandang Cameron Lin dengan tatapan yang sangat menghina. Setiap orang menunjukkan senyum jijik dan tawa menghina. Apa yang dikatakan Cameron Lin benar-benar konyol. Anak Kromir, cucu dari Tuan Besar Alex, berapa banyak orang di kota Gang yang memenuhi syarat untuk diundangnya secara langsung. Sungguh keterlaluan, di lingkaran kota Gang, tidak pernah ada tokoh besar bermarga Lin. Belum lagi, dia hanya seorang pemuda berusia awal 20-an, apa yang bisa dia lakukan? Cameron Lin, apa kamu tidak malu dengan kelakuanmu? Berani berpura-pura kamu diundang oleh Nona Ana. Hamarbi berkata dengan ekspresi menghina. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan menatap wajah orang-orang ini dengan acuh tak acuh. Jangan gunakan standarmu untuk mengukur orang lain. Tingkah lakumu tidak berbeda dari katak di dasar sumur. Setelah berbicara, Cameron Lin tidak mau berkata panjang lebar lagi, dan minum secangkir teh hitam sendiri. Memang, yang diundang anak Kromir adalah lingkaran kota geng yang kaya dan terkenal.
Dia baru di lingkaran ini, tidak ada orang yang mengenalnya. Hanya saja Cameron Lin tidak menyangka bahwa pengaruh anak Romir akan begitu besar. Dia mengundang seseorang untuk duduk di meja VIP dengan santai, dan bisa menarik begitu banyak mata. Aku akan memberitahu staf dan meminta Nona Ana datang, kata Hamarbi dengan suara berat, menatap Cameron Lin dengan dingin. Hari ini, aku harus membuat sampah sepertimu meminta maaf, dan mengusirmu dari sini. Aku akan membuatmu mengerti bahwa sampah sepertimu tidak dapat menyinggung orang dengan status tinggi seperti kami. Kata Hamarbi dingin. Bagi mereka, akan memalukan bagi mereka kalau ada orang yang tidak dikenal seperti Cameron Lin duduk di kursi dan berbicara dengan sombong. Setelah berkata itu, Hamarbi memberi isyarat kepada orang yang memimpin pertemuan dan memerintahkan. Kamu, cepat panggil Nona Ana dan katakan padanya ada yang membuat masalah di sini, kata Hamarbi dengan wajah bangga. Katakan pada Nona Ana, aku berasal dari keluarga Hamarbi dari negara Y. Baik, Tuan Hamarbi, aku akan memberitahu Nona Ana. Seorang anggota staf dengan sungguh-sungguh berkata, mengeluarkan ponselnya dan menelpon. 3 menit kemudian, Ana mengenakan gaun panjang putih yang indah, dengan rambut pirang tersebar seperti air terjun, matanya sangat indah, menunjukkan perasaan asmara. Dia mengambil 2 pengawal wanita, dan datang, dengan senyum di sudut mulutnya dan mata berkedip pada Cameron Lin. Ini Nona Ana, kan? Nona bahkan lebih cantik dari kata-kata orang, benar-benar wanita cantik yang terkenal di barat. Halo, Nona Ana. Nona Ana, kami semua datang ke sini khusus untuk merayakan pembukaan cabangmu. Orang-orang yang hadir semua menunjukkan ekspresi menyanjung mereka dan mengucapkan selamat padanya. Anak Romir, tokoh besar ini seperti dewa bagi mereka. Sedikit hubungan dengan keluarga Kromir, dan sedikit hubungan dengan Nona Ana, maka masa depan di kota Gang akan semakin cemerlang. Mendengar pujian semua orang, Ana tetap tersenyum, fokus pada Cameron Lin. Lin sayang, mengapa kamu duduk sendirian? Wajah Ana sangat bersemangat saat berjalan menuju Cameron Lin, mengedipkan mata selembut sutra. Kenapa kamu tidak memanggilku datang untuk menemanimu? Bukankah membosankan sendirian? Ana membelai rambut pirangnya dan memandang Cameron Lin, kata-kata dan ekspresinya sangat menggoda. Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Nona Ana memanggilnya apa tadi? Bagaimana Nona Ana bisa begitu ramah kepadanya? Semua orang yang hadir terkejut oleh kata-kata pembukaan Ana. Dengan status dan latar belakang besar seperti itu, Nona Ana, permata dari keluarga Kromire, memanggil Cameron Lin di depan semua orang, dengan panggilan Lin sayang. Apa yang sedang terjadi di sini? Untuk sementara, pandangan orang-orang yang hadir di Cameron Lin berubah sedikit. Ada kejutan dan kecemburuan. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Cameron Lin, sampai bisa disukai oleh Nona Ana. Ini, Nona Ana, kamu mengenal Cameron Lin ini? Ekspresi Hamarbi berubah sedikit jelek, dan ia bertanya dengan hati-hati. Kamu putra Tuan Hamarbi. Ana memandang Hamarbi dengan ekspresi dingin. Kamu baru saja meneleponku dan berkata ada orang yang membuat masalah di sini. Apakah orang yang kamu maksud itu Tuan Lin? Ini, menghadapi pertanyaan Ana, Hamarbi tiba-tiba merasakan tekanan besar. Cameron Lin ternyata kenal dekat dengan Nona Ana. Sial, bagaimana Cameron Lin, sampah seperti itu, bisa menjalin hubungan dengan Miss Ana? Aku, Nona Ana, aku belum pernah melihat Cameron Lin ini, dan dia, bermasalah dengan adik Nona Martali. Hamarbi berkata dengan keringat di dahinya, jadi, aku pikir dia ada di sini untuk membuat masalah. Aku tidak menyangka kalau Cameron Lin ini adalah kenalan Nona Ana. Hamarbi mulai berbicara dengan tidak jelas. Penampilan Ana lebih dari sekadar akrab dengan Cameron Lin, dia dipanggil sayang. Ini sangat membuatnya menyesal. Oh, ada masalah. Ana memandang Hamarbi, siapa yang berani bermasalah dengan Tuan Lin, cepat keluar dan minta maaf kepada Tuan Lin. Kalian harus tahu, Tuan Lin adalah satu-satunya tamu terhormat yang aku undang, kalau kalian tidak menghormatinya,
itu berarti kalian tidak menghormati keluarga Kromir kami, kata Ana dengan dingin. Apa ini? Setelah Ana secara resmi mengumumkan identitas Cameron Lin, semua orang yang hadir tercengang, memasang ekspresi terkejut. Cameron Lin, benar-benar tamu terhormat yang diundang oleh Nona Ana. Dan juga tamu terpenting. Tetapi mengapa mereka tidak pernah mendengar tentang Cameron Lin di kota Gang sebelumnya? Bagaimana dia bisa sangat dihormati keluarga Kromir? Wajah Hamarbi dan Marta Lee pucat. Pada saat ini, mereka berdua bahkan tidak berani memandang Cameron Lin. Nona Ana adalah orang yang santai, tetapi identitas di belakangnya, keluarga Kromir, adalah keluarga teratas di dunia barat yang gelap. Lin sayang, aku benar-benar minta maaf atas hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di tempatku. Mereka menyinggungmu, mau kamu apakan mereka sekarang? Kata Ana meminta maaf, ekspresinya sangat polos. Saat berbicara, Ana mengangkangi kakinya yang panjang dan duduk di pangkuan Cameron Lin. Menghembuskan napas dingin, mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di leher Cameron Lin. Ini, tidak, maaf, Nona Ana, aku minta maaf, Tuan Lin, aku salah, aku seharusnya tidak mempertanyakan status tinggimu. Hamarbi tampak ketakutan, dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf dengan keringat di dahinya. Maaf, Tuan Lin, Nona Ana, tolong maafkan kami atas kesalahan kami. Ya, kami tahu salah, kami minta maaf, kami tidak seharusnya sembarang bicara. Dalam sekejap, Marta Lee, Hamarbi, Pablo, dan orang-orang yang hadir mengubah sikap mereka. Mereka mengubah nada rendah hati dan menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada Cameron Lin, bahkan tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Cameron Lin. Ini mengerikan. Cameron Lin mengatakan sebelumnya bahwa Nona Ana mengundangnya, dan mereka semua tidak mempercayainya. Tetapi pada akhirnya, Nona Ana lebih dari hanya mengenal Cameron Lin. Mereka duduk seperti sepasang kekasih. Hubungan antara Cameron Lin dan Miss Ana mungkin sangat dalam. Jika dipikirkan, orang-orang yang hadir tidak sabar untuk menamparkan diri mereka sendiri, berani sekali menyinggung lelaki yang bisa membuat Nona Ana jatuh hati. Benar-benar cari mati. Cameron Lin tampak tenang, menghadapi wajah orang-orang yang hadir yang berubah seperti badut, hanya menggelengkan kepalanya. Lin sayang, apakah kamu tidak puas dengan permintaan maaf mereka? Kalau kamu tidak puas, aku akan membantumu menyelesaikannya. Ana menghela napas di telinga Cameron Lin, dan tubuhnya yang lembut menggosok Cameron Lin. Cameron Lin merasakan sesuatu yang lembut di lengannya dan sedikit mengernyit. Perilaku Ana ini menjadi lebih dan lebih berani. Sekelompok badut seperti ini, tidak layak untuk aku urusi. Cameron Lin berkata dengan tenang, tapi kamu, apa kamu tidak merasa kelakuanmu sedikit salah? Aku beritahu padamu, aku sudah berkeluarga. Hahaha, Ana menutup mulutnya dan tertawa sangat bahagia. Apa aku peduli kamu punya keluarga atau tidak, karena aku yakin pesonaku bisa melampaui istrimu. Kamu tidak menolakku. Bukankah itu hanya menjelaskan pesonaku? Ana berkata dengan mata penuh kemenangan, apakah kamu juga menikmati perasaan ini? Di depan begitu banyak orang, ada seorang wanita dengan status tuan putri duduk di atasmu, apa kamu tidak merasakan rasa cemburu orang lain? Lin sayang, apakah kamu ingin merasakan pengalaman yang lebih menyenangkan? Ana menjilat bibirnya dan menghembuskan napasnya ke telinga Cameron Lin, sangat menggoda. Cameron Lin tampak tenang, mengulurkan tangannya untuk menahan dagu Ana, mengangkat seluruh tubuhnya, dan berdiri di sampingnya. Mata Ana tertegun, dia tidak menyangka dia sudah seperti ini, tapi Cameron Lin ternyata tidak peduli dan melepaskannya. Dia tidak bisa menahan cibiran mulutnya. Tuan Lin, bisakah kamu memaafkan kami? Aku bersedia membayar semua harganya, dan saya harap Anda tidak akan mengejar kesalahan kami lagi. Tuan Lin, atas nama keluarga Hamarbi kami, meminta maaf padamu, aku harap kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku akan menyiapkan jamuan makan untuk menunjukkan ketulusan hatiku. Hamarbi menunduk dan berkata dengan tegang.
Cameron Lin perlahan bangkit dan berkata dengan tenang, keluarga Hamarbi kalian, jangan muncul di hadapanku lagi. Martali, kamu, kedepannya jangan muncul di layar lagi, karena kamu tidak layak. Sulit membayangkan bahwa artis publik, dengan wajah seperti itu, hanya akan berlutut dan menjilat yang kuat dan hanya akan menyanjung orang luar negeri tanpa berpikir sehat. Nilai-nilai seperti apa yang dapat dibawa orang seperti itu ke masyarakat? Jangan. Kata-kata Cameron Lin, seperti guntur, menyambar Martali dan Hamarbi, dan seolah mencekik mereka. Perkataan Cameron Lin adalah akan memotong prospek masa depan mereka. Keduanya tampak ketakutan dan seperti ingin memohon lagi. Apa kalian tidak dengar apa yang dikatakan Tuan Lin? Kata Ana dengan dingin. Tuan Lin sudah berkata, karirmu sebagai artis akan rusak di masa depan, jadi jangan muncul di mata publik lagi. Hamarbi, bisnis keluargamu tidak akan dilakukan di kota Gang lagi. Sekarang, cepat pergi dari sini. Aku tidak mau mengatakannya untuk yang kedua kalinya. Ana selesai berkata, terima kasih, Tuan Lin dan Nona Ana, sudah memaafkan kami. Hamarbi dan Martali menunjukkan wajah pucat, tubuh mereka kaku, mereka pergi dengan wajah pahit, meninggalkan aula itu. Mereka tidak berani menentang Ana. Semua orang yang menatap Cameron Lin menjadi sangat terpesona dan cemburu. Status Cameron Lin yang misterius ini ternyata sangat tinggi, sampai Nona Ana yang mulia dan luar biasa hanya mematuhinya. Kata-katanya mengubah nasib Hamarbi, putra orang terkaya, dan membuat Martali, artis kota Gang, hilang dari layar. Kekuasaan orang ini terlalu kuat. Lin sayang, aku punya hal yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik, kata Ana dengan ekspresi menggoda, bernapas dengan hangat di telinga Cameron Lin. Aku sudah mengatur satu suite presidensial di atas, bagaimana kalau kita naik dan membahasnya di atas? Cameron Lin tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya dan berkata, tidak tertarik. Ana tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak tertarik pada hal-hal tentang keluarga Bartlett dan Sanders G? Keluarga Bartlett, Cameron Lin sedikit mengernyit dan melirik Ana. Tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Keluarga Bartlett adalah konglomerat pertama di dunia gelap barat, keluarga nomor satu, dan cukup kuat. Tidak kurang dari keluarga Cromir. Mendengarkan ini, Ana akan terlibat sepenuhnya dalam urusan keluarga Bartlett. Apa yang kamu tahu? Cameron Lin bertanya dengan tenang. Sejujurnya, Cameron Lin tidak tahu banyak tentang keluarga Bartlett, dan belum pernah menanganinya sebelumnya. Namun, keluarga Bartlett dipisahkan oleh lautan luas, dan mampu mendukung Sanders G hingga statusnya saat ini sudah cukup untuk membuktikan warisan kuat keluarga ini. Ana menatap Cameron Lin sambil tersenyum. Aku tahu banyak, kata Ana sambil tersenyum, tapi sepertinya itu bukan tempat untuk membicarakan banyak hal. Lin sayang, kalau kamu tertarik, ayo kita pergi dan bicarakan ini dengan tenang. Cameron Lin memandangi Ana dengan ringan, menyesap teh hitam, dan sedikit mengangguk. Setelah itu, Cameron Lin bangkit dan berjalan berdampingan dengan Ana ke lift khusus Valet Building. Di depan tatapan kerumunan, semua orang tercengang. Ana tersenyum, dengan sengaja mendekati Cameron Lin, mengambil tangan Cameron Lin, hampir menyandarkan seluruh tubuhnya, menarik mata iri yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sepasang mata yang acuh tak acuh menatap Cameron Lin dan Ana dari belakang. Di sudut yang jauh dari tempat itu, dalam posisi yang tidak mencolok, di sofa, duduk seorang pemuda tampan dengan jas putih. Di belakang pemuda berjas putih itu berdiri seorang lelaki tua berjas kuning pucat dan seorang pemuda berwajah serius. Dia memegang segelas anggur merah di tangannya, mengocoknya dengan santai, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Cameron Lin, bocah sialan ini, aku pikir dia hanya mencintai istrinya. Dilon Zhao mencibir dan menggelengkan kepalanya. Tidak disangka adikku bisa menyukai orang seperti ini. Dilon Zhao menyipitkan matanya sedikit, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa Cameron Lin tidak pantas untuk adiknya, Kathleen Zhao.
Adiknya telah melakukan perjalanan ke sebagian besar negara Long, mencari Cameron Lin di mana-mana, dan bahkan merendahkan identitasnya untuk pergi ke kota Qingyun untuk berurusan dengan pasangan asli Cameron Lin, Klu Zhang, si gadis kampungan. Dan Cameron Lin itu bersenang-senang di kota Gang, ini keterlaluan. Dilon Zhao menyesap anggur merah dengan sangat tidak nyaman, dan berkata, Matt, apakah kamu sudah memfotonya tadi? Tuan muda, sudah aku foto. Wajah Matt sungguh-sungguh, hanya saja, Tuan muda, bukankah perilaku kita sedikit tidak sesuai identitas? Kamu orang dengan status tinggi, masalah sepele seperti ini, mengapa repot-repot melakukannya sendiri? Matt berkata dengan bingung, sepertinya melakukan pelacakan dan memfoto semacam ini, dan Is merasa sedikit kehilangan identitasnya. Awalnya, mereka diam-diam mengikuti Cameron Lin untuk mengetahui serangkaian tindakan Cameron Lin di kota Gang. Memata-matai dengan diam-diam, menunggu kesempatan untuk mengambil kembali otoritas Draco yang untuk cabang di kota Gang. Bagaimanapun, Cameron Lin sekarang adalah pelindung terbesar Draco yang di kota Gang. Namun, Matt tidak menyangka Tuan Muda bahkan akan memfoto kehidupan pribadi Cameron Lin. Apakah mungkin untuk menyuruh sampah-sampah itu mengawasi Cameron Lin? Tidak akan ketahuan olehnya, kata Dilon Zhao dengan tidak puas. Jika kalian dapat melawan Cameron Lin, untuk apa aku repot-repot turun tangan sendiri? Maaf, Tuan Muda. Melihat ketidakpuasan Dilon Zhao, Matt dan Qigan Pei dengan cepat menundukkan kepala mereka. Tidak bisa menganggap remeh masalah ini tentang urusan seumur hidup adikku. Dilon Zhao berkata dengan suara yang dalam, Matt, lihat ke belakang dan pilah foto-foto intim Cameron Lin dan anak Romir, tinggalkan bukti, dan serahkan ke Kathleen Zhao, biarkan dia yang menanganinya, dan biarkan dia dengan tenang memikirkan siapa Cameron Lin sebenarnya. Baik, Matt mengangguk, tapi, Tuan Muda, maafkan aku karena banyak bicara, orang seperti Cameron Lin, bagaimana bisa layak untuk nona muda? Meskipun Cameron Lin hebat dan latar belakangnya sangat luar biasa, dia jelas seorang penggila wanita, yang dapat dengan mudah memiliki hubungan intim dengan wanita jenis apapun. Bahkan pewaris keluarga Kromir yang luar biasa ini, sangat patuh dengannya. Matt berkata dengan heran, Cameron Lin jelas bukan pasangan yang cocok untuk nona muda. Matt menghela nafas, melihat melalui Cameron Lin. Semakin Dilon Zhao mendengarkan, semakin malu wajahnya, dan sulit untuk menyembunyikan kemarahan di matanya. Cameron Lin benar-benar menyebalkan. Cameron Lin sepertinya akan pergi untuk menghabiskan malam yang baik bersama anak Romir. Dilon Zhao berkata dengan suara dingin, adikku, yang masih di kota Qingyun dan istrinya saling bersaing. Ini tidak masuk akal. Aku pasti akan menangkap Cameron Lin ini, dan menghukumnya di depan adikku. Dilon Zhao kata Senseng. Tuan muda, Matt berkata dengan tegas, kalau kamu ingin mengalahkan Cameron Lin, takutnya masih perlu meminta tuan besar yang untuk mengirim pasukan elit ke kota Gang. Kalau tidak, hanya beberapa dari kita yang mungkin tidak dapat mendapatkan keuntungan dari Cameron Lin. Ada satu hal untuk dikatakan. Dalam hal keterampilan, kekuatan, pikiran, dan pergelangan tangan, Cameron Lin benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Berbicara tentang ini, mata Dilon Zhao dingin, dan dia berkata, aku punya pengaturan sendiri untuk masalah ini. Di sisi lain, Valet Building, lantai 33, di kamar mewah bergaya barat. Cameron Lin duduk di sofa, memegang secangkir teh hitam, dan mengecapnya. Berseberangan dengannya, Anna menunjukkan senyum menggoda di wajahnya, matanya yang indah menatap Cameron Lin berputar, dia tidak ragu untuk mengenakan rok pendek putih. Cameron Lin tampak tak peduli, dan berkata, keluarga Kromir kalian, apa yang ingin kamu lakukan di kota Gang? Ini sebenarnya sangat sederhana. Keluarga kami ingin mengganti semua posisi keluarga Bartlett di kota Gang. Anna berkata, keluarga kami akan sepenuhnya mendukungmu untuk menggeser Sanders Chi. Dan tekanan pada keluarga Bartlett, aku bisa membantumu. Lin sayang, biar aku katakan yang sebenarnya,
keluarga Bartlett di barat, dan keluarga kami adalah musuh bebuyutan. Cameron Lin menyeringai di sudut mulutnya dan berkata dengan tenang, keluarga Cromir kalian menginginkan terlalu banyak hal. Jelas, keluarga Cromir dan keluarga Bartlett berseteru, kali ini mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi di kota Gang. Namun, keluarga Cromir memiliki nafsu yang besar. Ingin mendapatkan semua layout keluarga Bartlett di kota Gang. Perlu diketahui, keluarga Bartlett memiliki perwakilan yang kuat seperti Sanders G di kota Gang. Ini menunjukkan bahwa keluarga Bartlett memiliki pengaruh yang sangat kuat di kota Gang. Dan keluarga Cromir ingin menggantikan keluarga Bartlett di kota Gang. Lin sayang, jangan khawatir, keluarga Cromir kami akan membayar harga yang sama, kata Ana tegas. Cameron Lin menatap Ana dan berkata, panggil aku Tuan Lin, atau Cameron Lin. Tuan Lin, aku bisa menjamin keluarga Bartlett tidak berani menggunakan kekuatan lain untuk membantu Sanders G. Dengan cara ini, kamu akan memiliki lebih sedikit perlawanan. Ana perlahan berkata, dan tidak perlu bantuanmu, keluarga kami akan membersihkan sisa kekuatan Bartlett di kota Gang. Apakah kamu pikir aku takut dengan keluarga Bartlett? Cameron Lin memandangi Ana dan tersenyum. Keluarga Bartlett kuat, namun, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan tekad Cameron Lin. Sanders G harus mati. Ana juga tersenyum dan berkata, Tuan Lin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Bartlett akan duduk dan menontonmu mengambil tas uang penting mereka, dan menggulingkan Sanders G seperti ini? Kamu telah membunuh keluarga asosiasi predator keluarga Bartlett di kota Gang. Aku khawatir, mereka akan menggunakan kekuatan gelap yang lebih kuat untuk berurusan denganmu. Selanjutnya, Sanders G, orang terkaya di kota Gang, memiliki lebih dari sekedar keluarga Bartlett. Apakah kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri yang besar kamu dapat dengan mudah mengalahkannya? Ana bertanya dengan penuh rasa tertarik. Cameron Lin tetap diam dan menyesap tehnya. Ana berkata, keluarga kami telah menerima informasi terbaru. Setelah asosiasi predator menghilang di kota Gang, keluarga Bartlett telah mengirimkan sekelompok pasukan elit yang lebih kuat. Berangkat dari barat, akan memakan waktu beberapa hari untuk tiba di kota Gang. Pasukan elit ini adalah kekuatan gelap inti keluarga Bartlett, pembunuh kuat yang sebenarnya. Aku pikir, dengan kekuatan Tuan Lin, mungkin kamu tidak takut, kata Ana perlahan, namun, ini juga akan membawa banyak masalah kepada Tuan Lin. Asalkan Tuan Lin mengangguk, aku akan dengan senang hati membantumu dan menghapus semua penghalang yang mengganggu. Cameron Lin mengetukkan jari-jarinya di atas meja, merenung sejenak. Orang-orang dari keluarga Bartlett, Cameron Lin tidak akan peduli. Tetapi terlalu banyak semut juga bisa membunuh gajah. Terlebih lagi, dia adalah orang yang takut repot, banyak masalah yang tidak harus diselesaikan sendirian. Tuan Lin, kau anggap saja membantuku, oke. Ana menggigit mulutnya, matanya yang indah berkedip. Selama kamu bersedia melakukan ini untukku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Ana tampak menyedihkan, dan menatap Cameron Lin dengan mata rindu. Cameron Lin masih tampak tenang dan tidak terkena trik ini. Bukan tidak mungkin untuk keluarga Cromir ingin mendapatkan keuntungan dariku. Sungguh, kata Ana dengan ekspresi terkejut. Dia adalah pewaris pertama keluarga Cromir. Kali ini datang ke kota Gang, ini pertama kalinya mewakili keluarga Cromir, bekerja di luar. Ini juga ujian baginya dalam keluarga, ujian kemampuan pewaris. Jika urusan ini dapat dilakukan dengan lancar, dan sisa-sisa keluarga Bartlett dapat ditangkap di kota Gang, maka ini akan menjadi prestasi yang tinggi baginya, yang dapat membuat reputasinya di dalam keluarga Cromir melambung, dan ketenarannya akan menutupi pesaing waris yang lain. Ini sangat sederhana, kata Cameron Lin dengan tenang. Di kota Gang, ikuti aturanku. Aku bisa memberimu kesempatan ini untuk membereskan urusan keluarga Bartlett. Tapi, kamu harus ingat, aku bisa memberimu tempat untuk keluarga Cromir, dan aku juga bisa mengambil semua milik keluargamu di kota Gang. Berbicara sampai sini Cameron Lin diam. Ini
Ana ragu-ragu, dia tidak menyangka Cameron Lin akan berbicara begitu agresif. Cameron Lin akan melakukan segalanya di kota Gang di masa depan. Dia benar-benar sangat percaya diri dia bisa mengalahkan Sanders Ji dengan mudah. Dia benar-benar tidak memandang keluarga Bartlett dan keluarga Cromir. Ana berpikir lama, menatap Cameron Lin, dan berkata dengan tegas, "Tuan Lin, aku bisa menyetujui syarat ini." Sejujurnya, sangat sedikit orang berbicara tentang kerjasama dengan keluarga Cromir dan dapat mengambil inisiatif absolut. Namun, gaya Cameron Lin tidak bisa mentolerir penolakan Ana. Karena kekuatan pria ini berada di luar kesadaran orang biasa. Gaya Cameron Lin bekerja tidak memungkinkan keluarga Cromir menang di kota Gang. Cameron Lin sedikit mengangguk. Kesempatan hanya untuk orang-orang yang siap. Urusan keluarga Bartlett, kamu lakukan dengan baik. Cameron Lin selesai berbicara dengan ekspresi tenang, lalu bangkit dan pergi dengan tangannya di belakang. Tuan Lin, kamu. Ana tampak kecewa dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Cameron Lin pergi tanpa ragu-ragu. Dia sangat menyanjungnya, dan Cameron Lin masih acuh tak acuh. Juga ingin tahu lebih banyak tentang pria misterius ini tapi Cameron Lin tidak memberikan kesempatan sama sekali. Tidak peduli apa perilakunya, Cameron Lin akan selalu dingin. Tampaknya tubuh dan kecantikannya yang dibanggakan tidak ada apa-apanya di depan Cameron Lin. Hal ini tak terhindarkan membuat Ana merasa tidak yakin di hatinya. Lagi pula, sebagai kecantikan terkenal di dunia barat, Is melambai secara acak, dan ada banyak talenta muda yang antri dan menjilat pintu untuk mengejar. Tapi Cameron Lin tidak menganggapnya serius. Tuan Demon, bagaimana menurutmu tentang Cameron Lin, yang dari negara Long itu? Tunggu sampai Cameron Lin pergi. Ana berkata dengan sungguh-sungguh. Seorang lelaki tua asing dengan mantel hitam muncul diam-diam di ruangan itu. Wajah lelaki tua itu sekaku dan setajam pisau, dan matanya dalam tanpa ada hasrat tertentu. Sepertinya dia sudah tua. Namun, aura membunuh pada dirinya mengejutkan, seolah-olah dia adalah orang yang kejam yang baru saja berjalan keluar dari lautan darah di Gunung Mayat. Cameron Lin, dia bukan orang sembarangan. Pria tua itu menggerakkan bibirnya tanpa ekspresi, dan berkata dengan serius. Ana tampak bingung, dan berkata, Tuan Demon, bisakah kamu menilai kekuatannya setelah mengamati begitu lama? Nona Ana, aku tidak mengamatinya karena dia telah menemukanku. Tuan Demon mengeluarkan suara serak. Dia sudah memperingatkanku. Demi keselamatanmu, Nona Ana, aku tidak berani memata-matai orang ini lagi. Dia menemukanmu, memperingatkanmu. Kenapa bisa, Tuan Demon? Ana bertanya dengan terkejut.